Keluarga Pak Ahmad akhirnya tersenyum lega. Setelah bertahun-tahun menabung, ia, Bu Yuni, serta dua anak mereka, Putra yang masih SMP dan Farah yang masih SD, berhasil membeli rumah sederhana di pinggir desa. Rumah itu memang agak tua, tapi suasananya tenang, jauh dari keramaian, dan dikelilingi pepohonan rindang. Hari pertama mereka tempati terasa hangat. Tawa Farah yang berlarian di ruang tamu, Putra yang sibuk memilih kamar, dan Bu Yuni yang menata dapur membuat rumah itu terasa hidup. Pak Ahmad pun duduk di teras, memandang langit sore dengan perasaan puas. Akhirnya mereka punya rumah sendiri. Malam pertama pun berlalu tanpa gangguan. Angin hanya berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar biasa. Mereka tidur nyenyak, tanpa firasat buruk sedikit pun. Tak ada yang menyangka, kebahagiaan itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Memasuki malam ketiga, suasana mulai terasa berbeda. Putra yang sedang belajar di kamarnya tiba-tiba mendengar suara seperti benda jatuh dari dapur. Awalnya ia mengira Farah yang mengambil camilan, tapi saat ia keluar, dapur kosong. Hanya ada sendok yang tergeletak di lantai, padahal sebelumnya tersusun rapi. "Ma, tadi ke dapur ya?" tanya Putra. Bu Yuni menggeleng pelan. "Enggak, dari tadi Mama di kamar." Malam itu mereka mulai saling pandang. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, Farah mulai mengeluh. Ia bilang sering mendengar suara orang berbisik dari arah belakang rumah, terutama saat sore menjelang maghrib. Awalnya Pak Ahmad menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Namun, keanehan demi keanehan terus terjadi. Lampu ruang tamu sering berkedip sendiri. Meski sudah diganti, pintu dapur yang selalu tertutup rapat, tiba-tiba terbuka perlahan di tengah malam. Bahkan Bu Yuni pernah mencium bau menyengat seperti kemenyan, padahal tidak ada siapapun yang membakarnya. Suatu malam, saat semua sedang berkumpul di ruang tamu, terdengar suara ketukan dari dinding, 3 kali, pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Mereka terdiam. "Dari mana itu?" bisik Bu Yuni dengan wajah pucat. Pak Ahmad mencoba tenang, tapi jantungnya berdegup keras. Ia tahu, ini bukan suara biasa. Sejak saat itu, rasa nyaman di rumah itu mulai hilang. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu di dalam rumah itu mulai menunjukkan dirinya. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Putra mulai sulit tidur. Hampir setiap malam, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut kamar. Suatu ketika, saat ia memberanikan diri menoleh ke arah lemari, pintunya terbuka sedikit, padahal sebelumnya sudah ia kunci rapat. Farah pun semakin ketakutan. Ia sering menangis tanpa sebab, mengatakan ada orang hitam yang berdiri di belakang rumah, memanggil namanya pelan saat senja. Bu Yuni mulai tidak kuat. Suatu malam, saat ia sedang sendirian di dapur, ia melihat bayangan seseorang lewat di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai, terlihat jejak kaki basah, seperti baru keluar dari tanah. "Pak, kita pindah saja," ucap Bu Yuni dengan suara gemetar. Pak Ahmad mencoba tetap tegar, tapi kejadian demi kejadian membuatnya mulai kehilangan logika. Puncaknya terjadi tengah malam, saat semua tertidur. Tiba-tiba terdengar suara benda-benda di dapur berjatuhan keras. Piring pecah, lemari terbuka sendiri, dan suara seperti orang tertawa pelan menggema di dalam rumah. Pak Ahmad langsung bangun dan berlari ke dapur. Namun langkahnya terhenti. Di depan dapur, berdiri sosok tinggi, membelakangi mereka. Rambutnya panjang kusut, dan tubuhnya seperti dipenuhi tanah. Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya hitam legam, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar. "Ini, rumahku," bisiknya lirik. Pak Ahmad membeku. Bu Yuni menjerit sambil memeluk anak-anaknya. Saat lampu tiba-tiba mati, suara tawa itu berubah menjadi lebih keras, seolah memenuhi seluruh rumah. Dan saat itulah mereka sadar, rumah yang mereka beli, bukan rumah biasa. Pagi harinya, rumah itu terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti sunyi yang menekan. Pak Ahmad akhirnya memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak bisa lagi mengabaikan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Ia mulai bertanya ke tetangga sekitar. Awalnya, orang-orang hanya menjawab singkat, bahkan cenderung menghindar.
Sampai akhirnya, seorang lelaki tua di ujung jalan menatap Pak Ahmad lama, lalu menghela napas berat. Kamu belum tahu ya, rumah itu dulu milik siapa? Ucapnya pelan. Pak Ahmad menggeleng. Orang tua itu mendekat. Suaranya diturunkan. Dulu, itu rumah seorang dukun santet. Jantung Pak Ahmad langsung berdegup kencang. Menurut cerita warga, rumah itu dulunya sering didatangi orang-orang pada malam hari. Mereka datang diam-diam, membawa sesuatu, dan pulang dengan wajah lega. Tapi setelah beberapa tahun, sang dukun mulai berubah. Ia disebut sering melakukan ritual aneh di dalam rumah. Bau kemenyan hampir setiap malam tercium, dan suara tangisan sering terdengar dari belakang rumah. Hingga suatu malam, dukun itu ditemukan meninggal secara misterius di dalam rumahnya sendiri. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Sejak saat itu, rumah itu kosong bertahun-tahun. Banyak yang coba tinggal di situ, lanjut lelaki tua itu. Tapi gak ada yang bertahan lama. Pak Ahmad merinding. Tolong Pak, kenapa gak ada yang bilang dari awal? Suaranya mulai bergetar. Orang tua itu hanya menunduk. Gak semua orang berani ngomong soal itu. Dengan langkah berat, Pak Ahmad pulang. Saat ia membuka pintu rumah, bau kemenyan langsung menyambutnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Dari dalam rumah, terdengar suara Farah menangis. Dan di dinding ruang tamu, kini muncul tulisan hitam seperti arang. Jangan pergi. Pak Ahmad membeku. Ternyata, bukan hanya mereka yang takut. Sesuatu di rumah itu juga tidak ingin mereka pergi. Pak Ahmad gemetar melihat tulisan di dinding itu. Tangannya refleks meraih Farah yang masih menangis. Sementara putra berdiri kaku di sudut ruangan. Pak, tadi itu muncul sendiri. Bisik putra. Wajahnya pucat. Bu Yuni hanya bisa menangis pelan. Bau kemenyan semakin kuat, membuat napas terasa sesak. Tanpa pikir panjang, Pak Ahmad memutuskan, kita keluar sekarang. Mereka bergegas mengemasi barang seadanya. Tapi saat pintu depan hendak dibuka, pintunya tidak bisa digerakkan. Seolah ada yang menahannya dari luar. Pak Ahmad mencoba lagi, lebih keras. Tetap tidak terbuka. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini, dari dalam rumah. Perlahan, suara itu berpindah dari dinding ke lantai, lalu ke plafon. Seolah sesuatu sedang merayap mengelilingi mereka. Farah menjerit dan memeluk Bu Yuni erat-erat. Lampu mulai berkedip, udara menjadi dingin menusuk. Lalu, terdengar suara itu lagi. Jangan pergi. Suara itu bukan hanya satu. Kini seperti banyak, berbisik bersamaan dari segala arah. Tiba-tiba, lemari di ruang tamu terbuka keras. Dari dalamnya, berjatuhan benda-benda aneh, kain hitam, botol kecil berisi cairan keruh, dan gulungan rambut yang sudah mengering. Pak Ahmad teringat cerita lelaki tua itu. Ini, sisa-sisa ritual. Belum sempat ia bereaksi. Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Pelan, menyeret, mendekat ke arah mereka. Seret, seret, seret. Semua terdiam. Dari lorong gelap menuju dapur, sosok itu muncul lagi. Kini lebih jelas. Tubuhnya membungkuk. Kulitnya seperti retak dan kotor oleh tanah. Matanya menatap tajam ke arah Pak Ahmad, lalu perlahan tersenyum. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, muncul bayangan-bayangan lain. Banyak, berdiri diam, mengelilingi, seolah rumah itu penuh penghuni. Sudah datang, bisik sosok itu. Pak Ahmad mundur perlahan, melindungi keluarganya. Dan saat itu ia sadar, ini bukan sekadar gangguan. Rumah itu seperti menjadikan mereka bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Dengan sisa keberanian, Pak Ahmad memaksa membuka pintu sambil terus membaca doa. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur, sementara suara bisikan semakin keras memenuhi rumah. Keluar, sekarang, teriaknya. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri dengan keras. Tanpa menoleh lagi, mereka semua berlari keluar rumah. Farah menangis histeris. Putra hampir tersandung. Dan Bu Yuni terus berdoa tanpa henti. Mereka tidak berhenti sampai benar-benar menjauh dari rumah itu. Malam itu juga, mereka menumpang di rumah warga. Keesokan harinya, Pak Ahmad kembali dengan beberapa orang untuk mengambil sisa barang.
Tapi saat mereka tiba, rumah itu sudah berbeda. Sunyi, tidak ada bau kemenyan, tidak ada suara aneh. Namun saat Pak Ahmad masuk ke ruang tamu, tulisan di dinding itu masih ada. Kini berubah. Kalian akan kembali. Pak Ahmad langsung memutuskan. Rumah itu ditinggalkan selamanya. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Kehidupan mereka perlahan kembali normal. Tapi tidak sepenuhnya. Karena sejak kejadian itu, Farah sering terbangun tengah malam. Menatap ke sudut kamar. Lalu berbisik pelan. Pak, mereka bilang. Rumahnya masih kosong. Dan setiap kali itu terjadi, bau kemenyan samar kembali tercium di dalam rumah baru mereka.